ekonomi dan bisnis dalam mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Zedi Mutakin SPD MPD. Baiklah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Di sebelah kanan saya ada Helmi Saputra sebagai pemateri ketiga, dan di sebelah kiri saya ada M. Rizal Eka Saputra sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Baiklah, pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, alasan diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, argumen dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang kelima, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, untuk pembahasan materi konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selanjutnya, yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ialah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Kemudian yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai strategi ialah mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selanjutnya, ketahanan nasional berlapis meliputi yang pertama, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalak dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kemudian yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Kemudian yang keempat, ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera. Yang kelima,
kondisi daya tingkat bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis. Kemudian, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya tentang poin yang ketiga, alasan diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapat kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa ketahanan nasional sangat diperlukan bagi sebuah negara? Mungkin teman-teman bertanya, mengapa ketahanan nasional sangat diperlukan bagi sebuah negara? Karena ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman, gangguan maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Poin yang keempat, sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis sosial politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Baik, saya akan menjelaskan yang sumber historis. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi pada tahun 1969. Lahirnya istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni Tak MPR nomor 4 MPR 1978. Yang kedua, sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas. Bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Ya. Yang ketiga, sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsep yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga nasional atau yang biasa disingkat Lemhanas RI
sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional, Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lembanas Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Helmi, saudara saya Helmi. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang argumen dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Upaya yang harus menjadi fokus perhatian segenap komponen bangsa adalah kemandirian dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi di berbagai bidang dalam konteks membangun ketahanan nasional dalam aspek pertahanan, keamanan, maka penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman non-militer. Poin E, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Upaya bela negara dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan dua fungsi sipil, maksudnya sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Poin yang kedua, bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulannya adalah tujuan pembahasan materi ini adalah agar pemahaman kita bahwa ketahanan nasional dan bela negara bukan hanya kewajiban bagi pemerintah saja, akan tetapi seluruh rakyat Indonesia juga harus ikut serta mensukseskannya dengan cara lebih bangga dan lebih mendalami tentang negara dan bangsa Indonesia sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.